Hai minasang, konnichiwa. Selamat datang kembali di channel Yasashi Nihongo. Sesuai dengan judul video kali ini, kita akan melakukan pembahasan Fukushu F. Fukushu F dari buku Minano Nihongo, Japan version edisi yang terbaru, Minano Nihongo Basic 1 ya. Untuk Fukushu F ini berisi tentang materi dari bab 20 hingga bab 22. Fukushu F wa 194ページにあります。じゃあ始めましょう。Diawali dari bagian nomor 1, tugas kita adalah mengubah ragam kalimat teneke menjadi futsuke. Di nomor 1 ini kita dihadapkan pada teks dialog yang terjadi antara dua orang pelakunya, yaitu Mira Sangto Kan Rimin. Kan Rimin di sini bisa kita artikan petugas atau pengawas. Jika yang digunakan pada konteks percakapan di nomor 1 ini, Kan Rimin di sini sebagai pengawas apartemen. Pengawas apa tuh ya? Di tempatnya Mirasang tinggal. Dari percakapan yang ada, ini nanti kita harus mengubahnya menjadi format Mirasang no Nikki, buku harian yang ditulis oleh Mirasang. Pada saat Mirasang menulis Nikki, ini nanti akan menggunakan ragam kalimat futsuke. Kita awali dengan salam yang diucapkan Mirasang, yaitu Tadaima, saya pulang. Kan Rinin menjawab, Okaeri nasai, selamat kembali pulang. Okaeri nasai merupakan salam jawaban dari Tadaima. Kemudian Mirasang memulai percakapannya. Kyo wa Kyoto e sakura o mini ikimashita. Hari ini saya pergi untuk melihat sakura ke Kyoto. So desu ka? Do deshita ka? Begitukah? Bagaimana? Hontou ni kirei deshita. Benar-benar indah. Demo, sugoi hito deshita yo. Tapi orangnya banyak sekali. Jika kita amati, ada penggunaan kata sifat sugoi. Walaupun sugoi itu sebetulnya artinya adalah hebat. Sugoi hito. Ini bukan berarti orang yang hebat, tapi orangnya itu banyak. Ini kita terjemahkan sesuai dengan konteksnya ya. Nihonjin wa sakura ga suki desu kara ne. Karena orang Jepang suka sakura ya. Sakura no shita de minna de obento tabetari otatari shimashita. Sakura no shita de, di bawah sakura, semuanya makan nasi bekal. Otatari shimashita, bernyanyi, dan lain sebagainya. Yokatta desu ne, bagus ya. Totemo tanoshikatta desu. Sangat menyenangkan. Rainan mo mata ikitai desu. Tahun depan juga ingin pergi lagi. Jika kita sudah selesai membaca teks dialognya, kemudian kita menuju ke bagian bawah. Di situ ada keterangan Mirasang no Nikki, buku harian Mirasang. Disinilah tugas kita mengubah ragam kalimat teneke yang ada pada teks dialog dijadikan ragam futsuke untuk menuliskan diary-nya Mirasang. Kita awali dari bagian Shigatsu Tsuitachi. Ini tanggal di mana Mirasang menuliskan diary-nya, 1 April. Kyo wa totemo ii tenki datta. Hari ini cuaca sangat bagus. Jadi kalimatnya diakhiri dengan kata benda tenki, sehingga untuk menggunakan tenses lampau positif menjadi tenki datta. Kyoto e sakura o mini itta. Aku pergi untuk melihat sakura ke Kyoto. Itta ini berasal dari ikimashita. Sakura wa hontou ni kirei datta ga. Kirei datta ini berasal dari teneke kirei deshita. Di sini ada partikel ga yang bisa kita artikan tapi. Sugoi hito datta. Karena kalimat ini diakhiri dengan kata benda hito, maka untuk tenses positif lampau harus kita tambahkan datta. Hito datta. Hito deshita. Minna de sakura no shita de obento o tabetari utattari shita.
Semuanya makan nasi bekal di bawah pohon, menyanyi, dan lain sebagainya. Utat tari shita ini berasal dari kata kerja utat tari shimashita. Bagian shimashita yang harus diubah menjadi bentuk futsuke menjadi shita. Totemo tanoshikatta, sangat menyenangkan. Rainan mo mata ikitai, tahun depan juga ingin pergi lagi. Ikitai, ingin pergi, ini berasal dari kata kerja bentuk teneke ikitai des. Bagian desnya dihilangkan sehingga tinggal menjadi ikitai. Kita menuju pada soal yang kedua, tugasnya adalah mengubah ragam kalimat futsuke menjadi teneke. Pada nomor 2 ini kita dihadapkan pada teks percakapan, yang mana teks percakapan ini seharusnya menggunakan ragam bahasa futsuke. Di setiap nomor soalnya terdapat kata yang ada di dalam kurung, inilah yang harus kita ubah menjadi bentuk futsuke. Hai, Ichiban, Oka-san, kono keki tabete mo ii? Tabete mo ii ini berasal dari tabete mo ii desu ka? Bolehkah makan? Teo aratta? Aratta ini berasal dari araimashita ka? Aratta berasal dari araimashita. Kyou gakko de atarashii kanji o naratta yo. Hari ini aku belajar kanji yang baru di sekolah loh. Bagian yang harus kita ubah adalah naraimashita menjadi naratta. So, dodatta, dodeshita ka menjadi dodatta. Muzukashi katta. Muzukashi katta des untuk teneke. Futsuke-nya tinggal bagian des saja yang dihilangkan menjadi muzukashi katta. Hai, 2 番. Chotto megane totte. Bentuk teneke totte kudasai jika kita ubah menjadi futsuke, maka bagian kudasainya tinggal dihilangkan saja, yaitu menjadi totte. Doko, doko desu ka kita ubah menjadi bentuk futsuke, jadinya adalah doko, tanpa ditambahkan daya. Doko, tsukue no ue ni aru to omou kedo. Di sini yang harus diubah adalah bagian omoimas menjadi bentuk futsuke, yaitu omou. Naiyo ini berasal dari arimaseng. Bentuk futsuke-nya adalah nai. Hai, 3 番. Tawa pongkong nichiyobi hima. Karena kata kerja hima digunakan untuk mengakhiri kalimat tanya, maka tidak perlu menggunakan da, walaupun hima itu sendiri merupakan kata sifat na. Kemudian dilanjutkan percakapannya, hima da yo. Pada kalimat ini, karena ada menggunakan imbuhan akhiran yo, maka bagian hima des harus kita ubah menjadi himada. Himada yo. Ja uchi e asobi ni konai. Asobi ni konai ini berasal dari asobi ni kimasen ka. Yang harus diubah menjadi bentuk futsuke adalah kimasen ka. Dengan mengubahnya menjadi bentuk nai dengan intonasi yang agak meninggi untuk menandakan ini merupakan kalimat tanya. Arigato. Ja 1時頃待ってるよ. Matteiru ini berasal dari matteimasu. Jika kita menggunakan kalimat yang diakhiri dengan kata kerja bentuk teimas, maka yang diubah menjadi bentuk futsuke adalah bagian imas saja. Matteimas menjadi matteiru. Kita menuju ke bagian yang ketiga, tugasnya adalah melengkapi kalimat dengan kata kerja yang tepat. Kata kerja yang digunakan untuk melengkapi kalimat, kita harus memilih kata-kata yang ada di dalam box. Selain memilih, kita juga harus menyesuaikan bentuknya dengan pola kalimat yang digunakan. Kita mulai dari Ichiban. Watashi wa kyonen IMCを辞めてロボットを作っている会社に入りました. Saya tahun lalu berhenti dari IMC lalu
masuk ke perusahaan yang membuat robot. Di sini kita lihat adanya kata kerja tsukuteiru. Bentuk teiru atau bentuk teimas pada konteks kalimat di nomor 1 ini tidak diartikan sedang membuat, tapi cukup kita artikan membuat saja. Di sini, fungsi teimas digunakan untuk menyatakan aktivitas yang berulang kali terjadi dalam jangka waktu yang lama, yaitu di sini AMC merupakan perusahaan yang membuat robot. Ima, Tokyo ni sundeimasu ga umareta tokoro wa Osaka desu. Sekarang tinggal di Tokyo, tapi ada partikel ga di sini bisa kita artikan tapi. Tapi umareta tokoro, tempat kelahiran saya itu adalah Osaka. Shumi wa e o miru koto desu. Hobi saya adalah melihat lukisan. Karena kita membicarakan hal mengenai shumi, mengenai hobi, maka untuk kata kerjanya harus diubah menjadi bentuk kamus, lalu digabungkan dengan koto desu. Demo, saikin wa bijutsukan e iku jikan ga amari arimasen. Tapi, saikin akhir-akhir ini, amari arimasen, jarang ada waktu untuk pergi ke gedung galeri. Kazoku wa 3 desu. Keluarga saya ada 3 orang. Tsuma to 10 sai no kodomo ga imasu. Saya memiliki, imas di sini lebih tepat kita artikan memiliki. Saya memiliki istri dan anak yang berusia 10 tahun. Hai, nih bang, tugasnya masih sama, melengkapi kalimat dengan kata yang disediakan di dalam box. Pertama-tama kita cek dulu arti dari setiap kata pilihannya. Wakarimasu, mengerti. Dekimasu, bisa. Hanashimasu, berbicara. Yamete mo ii desu, boleh berhenti. Shigoto desu, pekerjaan. Yametai, ingin berhenti. Kalimat yang pertama, watashi no shumi wa dansu desu. Hobi saya adalah menari. Dansu no renshu ga dekiru hea ga hoshii desu. Saya ingin kamar yang bisa latihan menari. Maksudnya adalah dia ingin kamar yang bisa digunakan untuk melakukan latihan menari. Kyonen Otto wa IMC o yametai to iimashita. Tahun lalu, Otto, suami saya, berkata bahwa ingin berhenti dari IMC. Watashi wa yamete mo ii to iimashita. Saya berkata, boleh berhenti. Otto wa ima hito no kotoba ga wakaru robot o tsukutte imasu. Otto, suami saya, sekarang membuat robot yang mengerti kotoba, kosakata atau bahasa manusia. Totemo yume ga aru shigoto da to omoimasu. Saya berpikir bahwa itu merupakan pekerjaan yang sangat futuristik. Yume ga aru shigoto, ini bisa kita artikan pekerjaan yang futuristik. Futuristik ini maksudnya adalah pekerjaan yang mengedepankan prospek kehidupan masa depan. Di sini untuk to omoimasu sebelumnya digabungkan dengan kata benda shigoto desu. Karena shigoto merupakan kata benda untuk digabungkan dengan to omoimasu, maka harus dijadikan bentuk futsuke yaitu shigoto desu menjadi shigoto da. Sebetulnya secara literal, yume itu memiliki arti mimpi. Mimpi di sini ada 2 hal, mimpi pada saat kita tidur dan mimpi yang mengarah pada cita-cita. Pada bagian ini lebih mengarah pada mimpi yang merupakan cita-cita. Mimpi yang merupakan cita-cita di masa mendatang. Oleh karena itu, yume ga aru shigoto ini bisa kita artikan pekerjaan yang futuristik.
Hai, sangbang, hako no naka ni aru kotoba o chekku shimashou. Mari kita cek kosakata-kosakata yang ada di dalam box. Pertama ada torimashita, mengambil. Kaketeimasu, sedang menggunakan. Kaketeimasu di sini lebih mengarah pada arti menggunakan kacamata. Kabutteimasu, sedang menggunakan untuk benda yang mengcover kepala. Tatteimasu, sedang berdiri. Haiteimasu, sedang masuk. Hai, kalimat yang pertama, kore wa natsuyasumi ni totta shashin desu. Ini adalah foto yang telah diambil di musim panas. Dari torimashita, kita ubah menjadi bentuk butsuke menjadi totta. Kono megane o kakete iru hito wa Ito sensei desu. Orang yang sedang memakai kacamata ini adalah Ito sensei. Ito sensei no tonari ni tatteiru otoko no ko wa Sasaki-kun desu. Anak laki-laki yang sedang berdiri di sebelahnya Ito-san adalah Sasaki-kun. Boshi o kabutteiru onna no ko wa Yoshida-san desu. Anak perempuan yang sedang memakai topi adalah Yoshida. Dari 3 jawaban ini bisa kita simpulkan untuk kata kerja yang menggunakan bentuk teimas, maka bagian imasnya ini harus kita ubah menjadi iru pada saat digunakan untuk memodifikasi kata benda. Watashi wa Yoshida-san no oshiro ni imasu. Saya ada di belakangnya Yoshida-san. Minna ii tomodachi desu. Semuanya adalah teman yang baik. Hai minasan, kyou no benkyou wa mo owarimashita. Otsukaresama deshita. Terima kasih atas kerja kerasnya dan terima kasih atas waktunya telah diluangkan untuk belajar bersama di channel Yasashi Nihongo. Semoga pembahasan Fukushu F kali ini bisa digunakan minasan untuk melakukan pengecekan atas hasil pengerjaan Fukushu F-nya masing-masing. Jika masih ada pertanyaan seputar penjelasan Fukushu F kali ini, silakan tuliskan di kolom komentar. Dan untuk pertanyaan seputar belajar bahasa Jepang, minasan bisa mengirimkan pertanyaan tersebut melalui DM Instagram ke Instagram pribadi saya Anda di sini, atau bisa juga dikirimkan melalui DM Instagram official Yasashi Nihongo, yang manapun nanti akan saya respon. Kemudian untuk informasi pembelian buku Minna no Nihongo dan referensi buku bahasa Jepang yang lain yang bisa dilakukan secara online, secara praktis, dan secara aman, minasan bisa kunjungi Instagram @thejapanscribe atau bisa kunjungi official websitenya ada di sini. Jika minasan masuk ke websitenya ini, nanti bisa terhubung langsung dengan WhatsApp admin dari The Japan Scribe, sehingga minasan bisa konsultasi juga sebaiknya buku mana yang tepat digunakan sesuai dengan keperluan minasan saat belajar bahasa Jepang secara otodidak. Baik minasan, sekian dulu ya video pembahasan Fukushu F di halaman 194. Sampai jumpa di Fukushu G. Fukushu G yang merupakan Fukushu terakhir dari buku Minna no Nihongo Basic 1. Mite kurete domo arigatou gozaimashita. Terima kasih sudah nonton. Ja, mata ne. Konnichiwa minasan, o genki desu ka? Hai teman-teman pencari beasiswa studi ke Jepang, atau kamu yang ingin bekerja di perusahaan Jepang, apa sih kunci sukses dapat sertifikat JLPT atau NAT dengan nilai terbaik?
Pahami konsep soal dengan baik dan tepat. Ini nih referensi terbaik dengan 10 paket soal dan pembahasan yang gamblang. Top skor JLPT N5 dan NATQ 5. Kamu dapat belajar dengan nyaman karena buku dikemas menjadi 2 bagian, yaitu paket soal dan pembahasan. Paket soal disertai fitur digital untuk lembar jawab digital, mendengarkan soal audio listening, melihat skor nilai, dan analisis butir soal yang menjadi titik lemah yang belum kamu kuasai. Buku kedua adalah panduan belajar otodidak buat kamu. Pembahasan lengkap dicetak 2 warna, berbahasa Indonesia, dan video tutorial dalam sekali klik. Top skor JLPT N5 dan NATQ 5, metode terbaik meraih nilai tertinggi. Akira Menaide, Gambari Masu.